Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada, bertemu kembali di Sapaan Teduh Klasik Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin menyerahkan segala hati, pikiran kami kepadamu. Biarlah Tuhan selalu memelihara kehidupan kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu agar menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita terpukau melihat keindahan ciptaan Tuhan? Ia seperti langit senja yang memerah, atau samudra luas yang tak berujung. Namun tahukah kita bahwa apa yang kita lihat hanyalah setitik kecil dari kebesaran, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 33, ini menuntun kita untuk mengakui keterbatasan kita di hadapan Dia yang Maha Besar. Betapa kecilnya kita, namun kita begitu dikasihinya dengan kasih yang begitu dalam. Dalam perikop kita ini menceritakan tentang bagaimana Paulus menutup bagian pengajaran teologisnya kepada jemaat Roma dengan pujian yang spontan yang penuh kekaguman. Dalam Roma 11 ayat 33 ini, ia menyatakan betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Artinya segala rancangan dan keputusan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Paulus menuliskan ini setelah menjelaskan rencana keselamatan Allah bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Bagaimana Allah tetap setia kepada perjanjiannya meskipun manusia berkali-kali gagal memahami jalannya. Ayat ini juga menekankan sifat Allah yang memiliki hikmat dan pengetahuan tak terbatas. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Segala keputusannya dan rencananya selalu benar dan sempurna, meskipun tidak dapat dipahami oleh manusia secara penuh. Kedaulatan Allah dalam segala hal. Paulus menyatakan kekaguman dan keputusan Allah yang tidak terselidiki dan jalan-jalannya yang tidak terselami. Ini menegaskan bahwa Allah berdaulat penuh atas ciptaannya. Rencana keselamatannya bagi Israel dan bangsa-bangsa lain adalah bukti nyata kedaulatan Allah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mempertanyakan mengapa doa kita belum dijawab, mengapa kesulitan datang bertubi-tubi, atau mengapa hidup terasa berat. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak akan pernah mampu mengerti sepenuhnya hikmat Allah.
jalannya selalu yang terbaik. Meskipun tidak selalu mudah kita pahami, Allah tahu apa yang kita perlukan. Ia tidak pernah salah langkah. Keputusannya selalu berdasarkan kasih dan kebaikannya. Karena itu, saat kita berhadapan dengan misteri kehidupan, lika-liku kehidupan, seperti sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah keluarga yang begitu rumit, atau mengapa hidup terasa berat, namun janganlah kita putus asa atau merasa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, belajarlah mempercayai kebesaran hikmat-Nya. Bila kita merasa tidak mengerti jalan hidup kita, disitulah kita belajar berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa di balik semua yang kita hadapi, yang tidak kita mengerti, ada rencana kasih yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Mari kita renungkan bahwa semua ini berjalan karena kebesaran hikmat Allah. Hidup kita ada dalam genggamannya yang tak pernah lepas. Saat kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan hal tertentu terjadi, katakanlah dalam hati kita, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya Engkau bijaksana dan sangat mengasihiku. Seringkali kita ingin memegang kendali penuh atas hidup kita. Namun dalam Roma 11 ayat 33 ini menegur kita dengan lembut bahwa kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Kita tidak akan pernah menyelami seluruh jalannya. Yang Tuhan inginkan adalah iman dan kepercayaan kita kepadanya. Inilah sikap penyembahan yang sejati. Ketika kita tidak mengerti, namun kita tetap percaya kepadanya. Maka hari ini, marilah kita bersyukur atas hikmat dan pengetahuan Allah yang tak terselami. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena Allah kita adalah Allah yang maha bijaksana. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Jika Ia peduli pada burung pipit dan bunga bakung di padang, terlebih lagi pada hidup kita yang ditebusnya dengan darah Kristus. Maka kiranya renungan ini meneguhkan langkah kita, menenangkan hati kita, dan menuntun hidup kita untuk terus berharap, percaya kepada Dia, dan jalan-jalannya yang tak terselami, namun kasih-Nya selalu dapat kita rasakan setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas renungan firman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan ajari kami Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Rumbun Palangkaraya dan Pos PI Pangkalan Bun. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, terlebih lagi untuk para hamba Tuhan, pandita, ketua diaken, vikaris yang ikut melayani, dan semua pengurus kategorial. Tuhan memperlengkapi mereka semua agar mereka semakin dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati semua pekerjaan dan pelayanan dan juga kesehatan semua anak-anak Tuhan, agar mereka bersatu hati untuk mewujudkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk semua kami anak-anak Tuhan yang menjadi pendengar melalui renungan ini. Tuhan berkati kami agar kami semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.